Pertemuan kedua kita sudah bahas skenario kita. Jadi 4 kali pertemuan kita akan gunakan untuk membahas materinya hanya 3 kali pertemuan saja. Pertemuan pertama kemarin kita sudah 3 materi, kita bahas singkat saja. Pertemuan kedua hari ini kita akan bahas materi yang kemarin, aplikasinya seperti apa, nanti di penugasan kelompok kita bahas dulu. Jangan lama-lama, 1 jam pelajaran sudah selesai, 45 menit sebelum jam 9 kalau sudah selesai, supaya saya nanti diberi waktu untuk kita bahas 2 materi lagi hari ini. Saya targetkan. Yang mirip-mirip, kalau saya kelompokkan kok mirip, hubungan kelembagaan dengan organisasi digital. Itu karena hubungannya bisa dilaksanakan tidak harus secara fisik, tapi didekatkan dengan IT. Sebenarnya itu hubungan kelembagaan sudah jalan dari dulu. Contoh yang paling nyata ya Samsat itu kan. Contoh hubungan kelembagaan. Tapi dulu karena belum ada IT, maka dia membuat sebuah lembaga sendiri, namanya Samsat kan. Ada 3 instansi situ yang dikumpulkan secara fisik. Ke depan belum tentu seperti itu. Dasarnya apa? Dasarnya kembali untuk meningkatkan kinerja sebetulnya itu. Bayangkan kalau Samsat itu tidak digabung jadi satu, orang harus datang di 3 tempat, kemudian 3 urusan, kan nggak efisien. Jadi kita kembali ke peningkatan kinerja. Dari awal materi ini yang kita bahas kemarin, manajemen kinerja, tujuannya adalah merubah bagaimana supaya kinerjanya lebih bagus. Yang nomor 1, indikatornya harus tahu. Sekarang dikatakan kita berkinerja itu karena apa yang tercapai. Makanya di diskusi kelompok saya meminta kita untuk menganalisis dari IQ saja. Karena secara formal sudah dengan aturan undang-undang yang mau dicapai oleh sebuah instansi kan tercantum di IQ itu ya, terlepas dari permasalahan yang lainnya. Sekarang Bapak Ibu dari pengalaman kemarin saya tugaskan seperti itu mengalami kesulitan nggak? Mengalami kesulitan nggak kira-kira? Eh, Silahkan kita Kalau brainstorming. eh, untuk kelompok 2 ada nanti Pak, mungkin sedikit bisa nanti Nah, saat nanti disampaikan. Nanti penyampaian ada sekalian Pak. nah, Iya, nanti ada yang agak kesulitan ya. Tapi nanti kita iya, di presentasi iya. pasti akan muncul di mana kesulitannya. Baru nanti kesulitan itu, Bu, jangan dianggap sebuah mari kita diskusikan. Kita analisis penyebabnya apa. Padahal itu sudah amanat undang-undang kan, kita harus membuat namanya indikator kinerja utama, itu kan harus itu. Apa masalahnya? Yuk, itulah kewajiban kita. Karena kita tidak bisa bicara tentang manajemen kinerja kalau ternyata indikatornya juga belum didapatkan dengan jelas. Sekali lagi, bukan hanya ditulis, tapi jelas dengan ukuran-ukuran seperti apa. Oke, baik, 2 kelompok mungkin secara bergantian. Nanti 1 kelompok itu berdiskusi, mengatur diri, siapa yang presentasi, siapa yang akan membahas. Kemudian kelompok yang lainnya, kita memberikan bukan pertanyaan untuk menguji, tetapi kalau memang benar silahkan diadopsi. Kalau kurang tepat, kalau kurang jelas kita minta penjelasan. Kalau kurang, mari kita tambahkan. Sehingga diskusi kita ini bukan mempertahankan argumentasi, tetapi mencari solusi atas masing-masing permasalahan yang kita coba masing-masing kelompok 1 permasalahan saja, 1 indikator kinerja utama dari 1 instansi yang kita angkat. Nah, nanti penerapannya Bapak-Ibu sekalian bisa ke IQ di instansi masing-masing. Bagaimana untuk meningkatkan kinerja? Karena kemarin saya sudah ungkapkan bahwa tujuan daripada penyelenggaraan PKA adalah meningkatkan kinerja organisasi. Nah, jadi jangan sampai beda dengan waktu PKP atau waktu PIM 4 pola baru dulu. Itu pelaksanaan kegiatan kalau dia nonton. Jadi dia belum sampai ke kinerja organisasi. Yang benar kegiatan jalan. Itu target yang mau dicapai kalau kita ikut PKP. Begitu kita PKA naik level, kita mikir kantor instansi kita sudah. Sehingga apa yang kita kerjakan harus mendukung di kantor tuh targetnya apa. Sehingga masalah yang kemarin di agenda 2 sudah identifikasi, oke lah kemarin proses belajar. Kalau ternyata nanti dihubungkan dengan ikunya cocok, nah itu bagus. Berarti aksi perubahan Bapak Ibu sekalian nanti bermanfaat bagi organisasi. Nah,
Wujudnya apa? Ya menyelesaikan atau membantu penyelesaian salah satu indikator kinerja utama dari instansi itu. Itu yang bagus aksi perubahannya. Sekarang kita mulai belajar bagaimana kita menganalisis isu supaya nanti kalau kemarin kemarin menganalisis isu berdasarkan IQ-nya, kemudian nanti kalau kemarin di agenda 2 sudah mencoba mengidentifikasi masalah, nah, bisa dimulai diseleksi. Jadi tidak semua masalah kita angkat. Masalah yang terkait dengan IQ saja yang kita akan gunakan. Sudah simpel kerjanya, enggak kita mikir semua masalah. Mulai dari sampah berserakan, mulai dari pagar roboh, mulai pencuri masuk, penjual masuk ke kantor. Itu masalah semua di kantor. Itu ya tidak harus kita selesaikan dengan cara yang secara manajemen. Nah, itu sudah yang kita lebih fokus pada hal-hal yang kemanfaatannya lebih banyak. Baik, untuk kelompok yang presentasi nanti kami persilahkan mengatur diri kelompok siapa. Saya tidak namakan kelompok satu, kelompok dua, kemudian yang kedua kelompok saja. Nah, siapa yang bersedia untuk presentasi dulu? Izin kelompok 2A, boleh? Ya, Berapa menit Pak untuk oh iya, presentasi? waktunya betul. Terima kasih, terima kasih. Jadi waktunya kita kan 1 jam belajar ini kira-kira paling lama 25 menit deh. Lama itu, Pak. Lama. Lama sekali tuh ya. Ini bukan presentasinya, termasuk pembahasannya. Oh, siap. Presentasinya tentu ya presentasi paling-paling 5-10 menit saja. Siap, siap. Karena Iya. kita kan butuh pembahasan. Nah, kalau nanti itu paling lama loh, Pak. Kalau lebih cepat itu kan Pak Yusuf kayak saya pakai tuh, lebih cepat lebih bagus. Toh nanti penyelenggara Bu Emi tadi kasih tahu kita waktunya sampai 9.30. Kalau jam 9 selesai, kalau sudah paham, kenapa kita harus duduk di sini? Target kan sudah selesai. Berarti ya kita bisa mengerjakan yang lain. Kalau saya begitu, tidak harus waktu itu habis. Oh, jam kerjanya jam 5, pulang jam 5. Oh, pulang jam 5 supaya bilang kita aktif, pulang jam 8 malam. Bukan itu kalau saya kinerja yang bagus itu. Justru sebaiknya kinerja yang bagus itu menggunakan waktu sesedikit mungkin dengan hasil sebanyak mungkin. Kalau perlu datang ke kantor 1 jam, tadi kerjaan 3 hari selesai. Itu baru kinerja yang bagus di mindset saya yang sekarang. Bukan yang seperti dulu datang dari jam setengah 8 sampai jam 5 itu pegawai yang bagus, sampai jam 4 itu yang bagus. Oh, apalagi pegawai yang lembur-lembur, pegawai yang rajin. No, itu justru menurut saya pegawai yang lembur, pegawai yang tidak bisa menyelesaikan pekerjaan di jam kerja. Sehingga nggak produktif orang seperti itu, nggak bisa memanage waktu. Karena kadang-kadang, maaf ini saya mungkin bukan bukan di tempat yang kadang-kadang saya lihat kenapa mereka yang lembur karena paginya nggak datang, datangnya tengah hari. Cuma dia akhirnya lembur. Coba kalau datang pagi cuma absen, setelah itu keluar, belum sarapan, saya sarapan dulu. Kenapa sih tidak sebelum datang ke kantor sarapan dulu? Sehingga jam kerja digunakan untuk, ya saya yakin itu 8 jam sehari sudah cukup untuk bekerja. Nah, kalau kita bicara kinerja, semakin sedikit waktu digunakan dan semakin banyak hasilnya, itulah kinerja yang paling bagus. Bagaimana kita mindsetnya seperti itu. Tapi tadi berbeda dengan administrasi kepegawaian, kita nggak hadir di kantor, jadi ya terlepas dari itu ya, nggak hadir di kantor dianggap kita bukan orang yang disiplin jadinya. Tapi kita ukurannya dari kinerja. Sehingga nanti kita memodifikasi. Oke, jadi waktunya begitu Pak ya, maksimal 25 menit. Tapi kalau kurang, termasuk diskusinya, pembahasannya. Presentasinya silahkan diatur, kalau bisa jangan terlalu lama deh presentasi. Ya. Baik, silakan kelompok 2 yang bersedia tampil duluan Ya. tadi. Siap Pak. Kelompok 2B Pak. 2B. Oh ya, kelompok 2, kita kan kelompok 2, di Ada kelompok 2 2A, ada 2B kelompok 2. Pak. 2B, betul, terima kasih. Oke. Ya, saya mulai Pak. Ya, silakan Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih Pak Sidik dan teman-teman semua atas kesempatan yang diberikan. Izinkan kami dari kelompok 2, ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak sama teman-teman yang mempercayakan kepada saya untuk mempresentasikan tugas kelompok 2.
karena sebelumnya kami diskusi untuk dipilih itu Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan kebetulan itu yang saya diamanahi di situ, Pak. Saya screenshot, Pak, izin. Di share screen, Pak. Ya. Ya, ya, terima kasih. Baik, kami dari kelompok 2B, ada Ibu Sugiyah, Ibu Anti, Ibu Regina, Pak Muhammad Azir, saya sendiri, dan Pak Asyar. Insya Allah akan menyampaikan terkait indikator kerja utama yang ada pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, lebih menjurusnya pada bidang rehabilitasi sosial dan perlindungan anak. Indikator utama pada bidang rehabilitasi sosial dan perlindungan anak itu adalah peningkatan perlindungan terhadap anak, dan kedua pemenuhan hak-hak anak. Pada IKU yang ada IKU yang kecenderungannya belum tercapai, ya memang belum tercapai, Pak. IKU adalah peningkatan perlindungan anak, di mana ini terlihat dari meningkatnya kasus kekerasan pada anak yang terlapor pada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada Kabupaten Tojo Una, di mana tahun 2021 sebanyak 23 kasus dan pada tahun 2022 itu naik menjadi 29 kasus. Selanjutnya, faktor-faktor yang menjadi penyebab setelah penyebab kenapa IKU itu tidak tercapai, ya setelah kami lakukan analisis masalah IKU belum tercapai itu karena pertama belum optimalnya. Pak Erudin, bisa diperbesar, Pak. Itu diklik yang itu besarnya itu supaya bisa lebar lagi. Di zoom. Nah, yang bawah, Pak, di zoomnya. Itu aja yang enggak? Gambar gelas, Pak, gambar gelas. Yang tadi, itu tadi PowerPoint ya. Kalau PowerPoint bisa gambar gelasnya supaya dia. Yang gambar, ya ini, ini nih gambar gelas itu. Di samping prosen itu, di samping prosen, samping kirinya prosentase bawah, kanan bawah, supaya besar. Ya, samping kiri. Kanan. Gambar gelas, Pak. Kanan bawah, samping. Ya. Kiri lagi. Prosentasenya, oh ini. Kiri, ya, oke. Nah, supaya gede kelihatannya. Nah, oke, makasih. Yang pertama, faktor yang menjadi penyebab itu adalah belum optimalnya peran pemerintah daerah Kabupaten Tojo Una dalam dukungan regulasi, belum optimalnya fungsi dan peran bidang rehabilitasi sosial perlindungan anak, tenaga penyuluh dan Peksos untuk melakukan penyuluhan dan sosialisasi lewat sekolah atau media sosial, medsos. Kemudian minimnya anggaran yang dialokasikan dalam kegiatan penyuluhan dan sosialisasi. Yang keempat, sumber daya manusia yang terdapat pada bidang itu yang masih kurang. Kemudian faktor kelima, masih lemahnya peran dari instansi pendidikan pemerintahan dan pemerintahan desa maupun kelurahan. Kemudian kegiatan-kegiatan alternatif yang akan dilakukan itu seperti melakukan kegiatan penyuluhan secara berkala di sekolah dan instansi pendidikan. Hal ini bisa dilakukan di ruang-ruang kelas
atau menyampaikan di saat apel pagi siswa di sekolah yang dihadiri oleh seluruh sivitas yang ada dalam sekolah. Ini juga untuk bisa mengefisiensikan anggaran yang minim biasanya ada di daerah. Kemudian membuat akun media sosial. Ya, di mana sosial media menjadi tren baru penyebaran informasi pada era sekarang dengan berbagai macam dan jenis aplikasi yang ditawarkan seperti WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, dan aplikasi yang lainnya. Yang mana ini menjadi sebuah kecenderungan baru daripada anak-anak dan ini menjadi sebuah sarana alternatif dalam melakukan edukasi terhadap anak-anak dan juga masyarakat tentunya. Kemudian juga dilakukan kegiatan membentuk dan mengaktifkan forum anak di anak daerah dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan, dan kabupaten. Hal ini perlu dilakukan dalam upaya membangun komunikasi dengan anak sebagai wadah pengembangan aksi dan kreativitas anak. Kemudian bagaimana standar pelayanan? Nah, standar pelayanan di sini Pak, karena kebetulan di bidang rehabilitasi sosial dan perlindungan anak itu, di mana bidang itu sendiri punya tupoksi pada tataran bagaimana melakukan pencegahan saja, upaya pencegahan agar tindak kekerasan itu tidak condong meningkat. Nah, sehingga pelayanan standar pelayanan yang coba kami pikirkan itu adalah yang memang belum disentuh oleh dinas sosial dalam hal ini, kemudian juga bidang dalam hal ini, itu melakukan sosialisasi, penyuluhan dan sosialisasi di sekolah-sekolah yang utamanya prioritas pada sekolah-sekolah yang tingkat kekerasan pada anaknya tinggi. Kemudian membuat informasi atau berita lewat media sosial diupayakan 2 kali seminggu, yang kemudian memuat faktor-faktor yang terkait dengan bahaya kekerasan terhadap anak. Untuk standar yang ada pada UPTD perlindungan perempuan dan anak. Nah, ini karena UPTD memang punya tupoksi mereka melakukan pendampingan terhadap kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak tentunya. Nah, untuk standar operasional yang dilakukan UPTD itu mengacu pada mengacu pada Permen PP 3A nomor 2 tahun 2002 tentang standar layanan perlindungan perempuan dan anak. Terkait persyaratannya, persyaratan itu hanya pada aspek keterangan diri saja. Bisa yang punya KTP, yang punya kakak. Kalau yang tidak punya KTP atau kakak, bisa hanya sekedar menggunakan surat keterangan dari lurah atau RT yang ada. Kemudian sistem, mekanisme, dan pelaporan itu masyarakat melaporkan pada kantor UPTD PPA. Jangka waktu pelayanan itu dilakukan setelah masyarakat melapor. Setelah masyarakat melapor dalam 24 jam, unit UPTD siap melakukan pelayanan terhadap kasus kekerasan yang terjadi. Untuk biaya semua gratis dengan produk layanan, dan pelayanannya itu adalah misalnya kasus kekerasan terkait dengan pelecehan seksual itu visum. Kemudian ada juga sampai pada pendampingan hukum, pendampingan kejiwaan, dan juga rehabilitasi sosial. Kemudian untuk menyampaikan keluhan dan saran melalui kontak
kantor UPTD, PPA, dan juga kontak person terhadap seluruh pegawai yang ada di UPTD dan juga bidang. Demikian Pak, untuk sementara paparan dari kami kelompok 2B. Mohon arahan dan penjelasan lebih lanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, maaf Pak Sidik, belum moodnya Pak, belum Aduh, kedengaran. sorry. Ini gara-gara saya sambil mengetik tadi, saya lupa sambil saya Oke, baik, terima kasih pemaparannya Pak Herudin. Saya aja yang jadi moderator ya, supaya cepat. Nanti karena waktu kita sangat terbatas, 2 jam pelajaran untuk membahasnya cepat sekali. Saya mohon tanggapan, saran, komentar dari semuanya, bukan cuma dari kelompok yang presentasi. Kami persilahkan dari sisi mananya. Saya minta ditanggapi. Ya. Ada tanggapan? Kalau saya ikunya tadi iku bidang Pak Herudin ya, kinerja bidang. Pak Hairudin, kelompok 2B. Tadi ikunya di bidang ya. Kenapa bukan iku instansi secara umum yang kita ambil? Kalau iku instansi secara umum itu Banyak sekali. kebanyakan Pak. Banyak. Kebanyakan. Karena mestinya iku bidang. Oke, baiklah. Kalau ke iku bidang berarti langsung fokus ke bidang kita jadinya itu. Iya Pak. Oke, bagus. Tadi saya lihat dari ikunya sudah terukur. Itu yang utama sebenarnya. Jadi nanti tadi di ikunya tadi ada masalahnya, ada kasus 23 kasus pada tahun 2022. Inilah yang kasusnya, namanya kasus kan harusnya negatif ya, nol ya, bukan negatif, nol ya. Ada kasus satu saja itu bermasalah, sama dengan kesehatan itu sepertinya. Nah, targetnya harusnya kan yang mau dicapai bukan nol kasus tentu kalau kita mengatakan kinerjanya bagus, karena tidak ada orang, tidak pihak yang bisa menghilangkan masalah. Yang menjadi target jadinya apa seolah dari situ Pak Herudin? Kelompok dua bukan Pak Herudin kan presenternya. Apa yang menjadi target kinerjanya, ukuran kinerjanya kalau seperti itu permasalahannya di tidak pencapaian ikunya. Apa yang menjadi indikator kinerjanya menurut Bapak Ibu sekalian kalau gitu? Mohon izin Pak Ya, Coach. boleh, silakan Ibu Patricia. Mungkin tadi Pak Hairu berbicara tentang indikator bidang, kemudian mengenai standar indikator dari programnya ada persentase jumlah kekerasan perempuan yang tertangani. Karena dalam angka data sama halnya kami pun di UPTD provinsi untuk IKU dinas sendiri adalah IDG dan IPA, yaitu indeks pemberdayaan gender dan indeks perlindungan anak, di mana untuk UPTD PPA sendiri masuk di dalam indeks perlindungan anak. Untuk menghitungnya sama halnya tadi penyampaian Pak Heru, kita menghitung indikator programnya adalah presentase kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak. Jadi target kita adalah bukan memang tidak bisa kita menghitung nol. Kekerasan tidak akan pernah di angka nol. Tapi ada jumlah persentasenya tiap tahun. Target kita kalau di provinsi sendiri, target kita tiap tahun itu ada jumlahnya 60 korban. Ada 60 korban. Kasus yang lalu. Kasus yang lalu. Iya, kasus yang kasus lalu. 2000 ya. Kasus yang lalu. Kemudian mengenai tadi saya ingin mendakapi dari Pak Heru bahwa dari standar pelayanan mungkin mohon izin sekalian karena kalau kita standar pelayanan beda dengan SOP ya, standar operasional prosedur.
Sangat lebih, beda. lebih detail di standar pelayanan SOP. karena tadi memang saya melihatnya standar pelayanan itu adalah layanan apa semua yang kita berikan terhadap masyarakat. Jadi memang lebih detail. Kalau tadi kayaknya cakupannya agak besar, bukan mendetail sesuai dengan fungsi dari UPT-nya sendiri tadi Pak Heru sampaikan. Standar pelayanan yang disampaikan oleh Pak Heru. Tapi itu kalau menurut saya agak keliru tadi standar pelayanan yang disampaikan tadi. Mungkin itu saja mungkin Pak Coach. Oke, baik ya, ini indikatornya saya sepakat itu. Sekarang ini yang saya mau ke standar pelayanannya. Bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu yang lainnya? Standar pelayanan dengan SOP bedanya di mana? Yang detail standar pelayanan atau SOP? Kalau Ibu Patricia bilang standar pelayanan yang lebih detail. Bagaimana menurut Bapak Ibu yang lain? Sudah dibuka? Coach. Ya, silakan Pak Sidi. Ya, kalau terkait dengan yang mana sesuai pertanyaan Coach tadi, kalau saya lebih detailnya SOP. Karena standar pelayanan ibarat rumah, SOP-nya bagian dari standar pelayanan itu sendiri. Jadi kalau saya untuk saran dari Pak Hairu tadi, kalau kita bicara terkait perlindungan kan banyak perlindungan. Mungkin Pak Hairu dan Ibu C yang lebih tahu terkait masalah perlindungan khusus tentang anak. Jadi kalau terkait dengan standar pelayanan mungkin kalau perlu apa saja yang menjadi perlindungan khusus anak? Apa standar tentang perlindungan anak? Kalau kita bicara tentang PP 72 kalau tidak salah Ibu C Pak Hairu ya, tentang perlindungan khusus anak kalau tidak salah. Di perlindungan khusus anak itu ada ada standar perlindungan khusus anak dari kalau tidak salah dari huruf A sampai huruf O kalau tidak salah. Nah, kalau saya Pak itu semua indikator perlindungan khusus anak itu dimasukkan dalam standar pelayanan. Nanti setelah itu baru dibuatkan SOP masing-masing. Sehingga kalau bicara yang mana lebih khusus ya tentu SOP terkait misalkan tentang perlindungan tentang kekerasan anak. Nah, di dalam standar pelayanan ada. Nanti dibuatkan SOP-nya, alurnya. Alurnya seperti apa untuk mendapatkan pelayanan tentang standar apabila anak mendapatkan kekerasan. Ada juga SOP tentang misalkan kalau tentang narkoba. Nah, seperti itu, Pak. Mungkin itu saya, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Nah, ini pendapat juga. Jadi berbeda dengan Ibu Patricia. SOP lebih detail daripada SP. Gitu ya, Pak Sandy ya. Nah, ada yang lain punya pendapat? Ayo kita brainstorming aja. Karena SOP-nya bicara alur, Pak, bicara proses untuk mendapatkan sebuah pelayanan dari Dan ini siapa seperti yang ini. mengerjakan detail semua harus ada. Iya. Ya kayak terbalik, saya sepakat dengan Mbak Sandy. SOP lebih detail malahan. SP itu yang perlu dipublikasikan, yang harus diketahui oleh pelanggan, customer. Nah, kan begitu kalau nggak salah itu yang saya pahami. Izin Coach, mungkin maksudnya detail Izin, yang Pak. tentang pembiayaan, dasar-dasar Oh hukum itu. iya. Oke, gimana Pak Firden? Iya Pak, izin. Sebenarnya kalau mau bicara SOP dan standar pelayanan itu ada sesuatu yang memang berbeda, Pak. Untuk SOP itu memang lebih menjurus, lebih detail pada aspek-aspek persyaratan dan ketentuan. Tapi kalau standar pelayanan itu adalah lebih condong pada apa bentuk-bentuk produk dan kegiatan yang kita berikan sebagai sebuah pelayanan terhadap masyarakat terkait dengan kegiatan atau program kerja yang kita lakukan atau IPU dinas. Seperti misalnya di bidang rehabilitasi sosial terkait dengan rehabilitasi sosial terhadap disabilitas, maka bagaimana standar pelayanan yang SOP minimum yang harus diberikan itu adalah adanya bantuan terhadap disabilitas, adanya pemenuhan kebutuhan pokok terhadap disabilitas, bantuan kebutuhan dasar disabilitas. Nah, itu adalah bentuk-bentuk standar pelayanan minimum yang harus diberikan pada kegiatan-kegiatan tersebut.
Ya, Pak. Baik, kalau saya fokus ke ini aja. SP itu sebenarnya untuk siapa? SOP untuk siapa sebetulnya? SOP lebih banyak harus diketahui oleh siapa, untuk siapa. Kemudian SOP itu harus lebih banyak diketahui oleh siapa dan untuk siapa, kira-kira. Kalau menurut Bapak Ibu, memang betul Izin Pak. berbeda. Standar Ya. pelayanan Ya, kalau untuk standar pelayanan itu mungkin kita lebih banyak sampaikan kepada masyarakat, Pak. Tapi Customer. untuk SOP itu harus secara internal, harus lebih paham Nah, tentang itu bedanya yang mekanisme pokok. pelaksanaan. Terima kasih, Pak Aziz. Pak Aziz. Itu yang utama sebetulnya ya. itu. SOP itu lebih banyak digunakan internal kita. Ke keluar juga boleh, tapi lebih banyak ke kita. Tapi kalau SP itu lebih banyak keluar. Ada juga untuk kita, tapi lebih banyak keluar kepada customer. Itu yang membedakan yang utama. Standar pelayanan dengan standar operasional prosedur atau standar praktik prosedur. Sebenarnya itu yang membedakan. Sehingga apa yang tadi kemarin ya ada sekian item, ada 14, maka di SP tidak harus semua. Kalau sampai ke detail dikerjakan dengan apa itu yang di SOP aja, di SP-nya nggak perlu. Sehingga yang diperlukan ada 6 kalau nggak salah di Menpan. Sehingga di detailnya, teknisnya memang di instansi di kementerian masing-masing yang teknisnya. Tapi acuan dasarnya di Permenpan aja hanya 6 kalau nggak salah yang harus dituangkan di SP. Itu yang berbeda nanti. Ya, kalau kaitannya dengan untuk menghindari konflik, menghindari protes, yang wajib tahu supaya ya urusan internal itu nggak usah masyarakat tahu itulah. Yang perlu tahu adalah contohnya misalnya persyaratan. Ya, bagaimana kita melayani dengan baik kalau persyaratannya masyarakat nggak tahu. Terus tadi bagus sebetulnya. Sekarang untuk mempublikasikan tentang persyaratan, kalau dulu itu kan orang datang ke kantor mau lihat syaratnya, mau ngurus ini surat ini apa ya datang ke kantor. Sekarang zaman sekarang saya setuju dengan kelompok 2B tadi. Kita yang publikasi-publikasi itu ya kita gunakanlah sosial media sehingga begitu hematnya nanti orang tidak perlu datang ke kantor mencari, kita gunakan sosmed-sosmed yang ada sekarang. Karena intinya dia cuma mempublikasikan persyaratan-persyaratan saja. Tetapi di SP sudah harus jelas juga bahwa syaratnya harus apa, identitas diri berupa apa, kan begitu ya. Tadi kalau nggak salah di identitas dirinya masih disebutkan SP-nya hanya keterangan diri. Keterangan diri itu apa fisiknya? SIM keterangan juga. KTP juga ada. Apakah bisa dua-duanya? Kalau ternyata orang nggak punya SIM, harus KTP SIM, bisa dipertegas di situ mungkin karena supaya masyarakat tidak mengkonotasikan yang berbeda. Surat keterangan bisa misalnya minta keterangan cukup di bawah saja atau harus difotokopi. Itu juga satu hal yang kecil tetapi cukup mengganggu kinerja kita nanti. Kita pengaduannya, menangani pengaduan masyarakat, syaratnya keterangan diri. Kita cuma bawa ini KTP saya, ini keterangan tentang diri saya. Ternyata, Mbak, fotokopi dulu. Itu bisa mengulur waktu itu. Karena SP adalah untuk masyarakat, kenapa tidak langsung sebut saja fotokopi KTP? Kalau memang harus fotokopi. Tuh, membawa KTP berarti tidak perlu difotokopi, cukup diminta KTP-nya, kemudian di kantor kita foto, kita scan pakai HP, atau kita hanya catat NIK-nya saja. Nah, ini yang perlu diperjelas di persyaratan kalau kita bikin SP. Karena SP adalah standar pelayanan adalah lebih banyak untuk masyarakat. Tujuannya supaya masyarakat tidak ragu-ragu, tidak supaya lebih cepat. Karena salah satu tadi bukan hanya menurunkan kasusnya sebetulnya kalau saya lebih. Bagaimana kalau Bapak Ibu ada kasus seperti itu, baik Bu Patricia maupun Pak Herudin, percepatan penanganan kasus juga jadikan target. Jadi bukan penurunannya. Saya khawatir nanti semakin kita dinamis masyarakat, semakin nggak turun tuh kasus, semakin banyak. Kalau itu nggak akan berkinerja terus kita nanti kantor kita itu. Nah, gimana kalau indikatornya, di indikator bukan menurunnya kasus, tetapi percepatan penanganan kasus.
kasus pencurian itu ternyata tidak berkurang dengan bertambahnya polisi. Kalau kita indikator keberhasilan kantor kita adalah menurunnya kasus tadi, kayaknya semakin nggak tercapai nanti. Nah, ini buat kalimat yang mungkin Bapak Ibu pikirkan ke depannya. Sekarang kan IQ itu juga kadang-kadang borongan juga. Tapi masa kita mau begitu terus? IQ itu harusnya kan diperbaui terus. Namanya juga kinerja kita sekarang. Saya lebih cenderung menggunakan bukan menurunkan kasus, tetapi percepatan penanganan kasus. Bagaimana kalau seperti itu menurut Bapak Ibu? Di kasus IQ-nya di ini tadi, kekerasan pada anak tadi. Ya, Kalau jumlah penduduk, silakan Pak Sidik, ada komentar, silakan. Ya. Iya, saya kelihatan sependapat dengan coach tadi bahwa di dalam IQ tadi bukan penurunan kasus, tapi percepatan penanganan kasus. Saya sependapat karena kasus ini tidak, kalau terjadi penurunan kasus, apa yang saya sedikit sama Ibu Patricia tadi kan, Ibu Patricia. Kalau penurunan kasus tadi kan, kalau Ibu Patricia ada semacam persentasi. Ya, kalau namanya persentase dia, jumlah kasus atau persentase? Ya, persentase. Persentase. Jadi umpama penduduk Sulawesi Tengah ini jumlah anak sekian ribu atau sekian, maka berapa persen yang menurun? Nah, itu berapa persen kira-kira yang menurun. Tapi kalau percepatan penanganan kasus itu bisa diukur dengan time dan bisa dalam waktu singkat, misalnya penanganan kasus ini hanya 1 hari atau 2 hari atau 1 jam atau setengah jam, dan itu. Kemudian yang saya ingin mau diskusikan di sini coach, bahwa kalau percepatan penanganan kasus itu sampai di titik mana kira-kira ya? Nah, kembali ini ya. Kita balik. Baik, terima kasih Pak Sidik. Ini bagus untuk kita. Saya tadi belum selesai menjelaskan. Penyelesaian kasus tentu kita melihat pada tusi kita nanti. Karena tidak mungkin kita memuaskan ke semua permasalahan masyarakat. Nggak mungkin. Kekerasan pada anak, tusi kita pembahasannya sampai di mana? Sampai proses hukum atau sampai mana? Kewenangan dari instansi itu. Oh iya, betul. Sampai di mana? Nah, jadi kita itu contohnya, selesai kemudian sampai pemberkasan. Itu contohnya kalau di kasus yang itu polisi, jaksa, polisi kan sampai ke pemberkasan saja. Kemudian begitu dialihkan ke jaksa, itu artinya targetnya bukan selesainya kasus secara bahwa hukumnya selesai, bukan. Tapi pada kewenangan dia sampai disorong ke mana. Tusi kita sampai di mana, itu batasannya. Makanya kemarin di SP, itu jangan kita membuat target seolah karena ada pertanyaan kemarin, kurang nggak puas. Kenapa mereka nggak puas? Karena kita nggak terbuka di dalam kita mempublikasikan kewenangan kita. Masyarakat juga perlu diberi pembelajaran, diberi pencerdasan kepada bahwa tidak semua namanya instansi pemerintah itu akan ngurusi semua urusan masyarakat. Kewenangan kita sampai di mana? Makanya di SP mestinya, di SOP, di SP cantumkan kewenangannya kita, bahwa produknya adalah apa. Nah, itu kan produknya apa. Nah, produk selesai kasus, wah berarti sampai kasus hukum dong. Nah, gitu. Tentu kita kan akan terkait dengan lembaga lain kan pada saat kita penyelesaian kasus anak, kasus kekerasan pada anak ini kan. Kewenangan kita di batasan mana? Lihat lagi di tusi kita, di tugas pokok di instansi kita. Sehingga Bapak Ibu nanti kita kerja itu nggak tabrakan dengan lembaga-lembaga lain. Urusannya lembaga lain kadang-kadang kita selesaikan. Nah, pada saat itulah, karena ini kekerasan pada anak tidak sendirian Bapak menyelesaikan, pasti terkait dengan instansi lain misalnya. Makanya nanti kita berhubungan dengan di agenda 3 termasuk itu hubungan kelembagaan tadi, menghubungkan di situ nanti perannya itu. Ya, tapi Pak Coach ada sedikit dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Coach. Nah, ada teman-teman juga kelompok 2 maupun 2A, 2B
saya ingin lebih mempertajam dari ini tadi. Kalau indikator kinerja utama dari kita, TUSI dan sesuai EPD, itu kami sudah punya aturan Pak, Permendagri 18 tahun 2020. Itu sudah terukur indikator kinerja utamanya, satuannya, output, dan outcome-nya. Nah, tadi ada saran bahwa bagaimana kalau indikator kinerja utamanya itu kita rubah percepatan penurunan. Nah, ini yang sekaligus ingin kami tanyakan. Jika IQ-nya itu dirubah bahasanya, yang pertama yang harus kita lihat apakah sesuai dengan Permendagri 18 tahun 2020. Yang pertama, yang kedua tolok ukurnya percepatan penurunan itu apa, kinerjanya, output dan outcome-nya. Nah, itu yang menjadi pertimbangan kalau di dalam permasalahan ini maupun tampilan kelompok 2B tadi Pak Coach, kita harus merubah indikator kinerja utama. Kemungkinan yang diangkat ini yang sesuai dengan Permendagri Permendagri 18 tahun 2020. Ya, terima kasih Pak Coach. Terima kasih, betul Pak Asa. Terima kasih, saya diingatkan betul. Ini bunyi-bunyinya itu kan loh. Nah, muncul nggak di penjabarannya, di penjelasannya itu? Bisa nggak ditambahkan di penjelasannya untuk memperjelas bahwa yang mana yang kita? Karena kalau itu gelondongan seperti itu menjadi, kalau kita bicara tentang pengukuran kinerja, nggak akan tercapai terus ya Pak. Ini yang kontradiktif kita gitu. Setiap kita bicara tentang kinerja, ukuran kinerja ini. Ada nggak di tempat lain? Betul, itu kan nanti sama dengan kalau di anggaran di nomenklaturnya sudah dipatok sama Kemendagri begini. Nah, bagaimana kalau kita memodifikasinya? Ada nggak ruang untuk itu? Sepertinya tidak ada Pak kalau ini. Contohnya di dinas kami juga terkait dengan IKU, kayak kami IKU-nya itu capaian air minum lintas kabupaten kota, jadi yang regional. Sedangkan untuk kabupaten adalah capaian air minum dalam satu kabupaten itu. Nah, itu kita juga sebenarnya lebih fleksibel kalau kita bisa menangani juga yang berada dalam satu kabupaten, karena sebenarnya terkait dengan penganggaran, kemampuan anggaran APBD satu itu memang lebih ke kabupaten Pak, karena untuk regional kita tidak mampu, biaya yang dialokasikannya besar. Nah, kita juga mencari ruang untuk bisa menangani ini tidak ada Pak. Itu seperti itu sudah pernah kami sampaikan ke Kementerian Dalam Negeri. Nah, itu belum ada solusi gitu. Seperti itu. Padahal kayaknya saya belajar manajemen kerja dari Kemendagri juga ini dulu. Saya dijelaskan seperti itu waktu ikut Kemendagri bahwa kinerja adalah begini. Ternyata ada yang nggak masuk. Saya betul baru ingat tadi ada nomenklatur bunyi-bunyi yang harus dipatok seperti ini yang saya inginnya sebetulnya bagaimana kita memodifikasi, kita pada saat pertemuan kita modifikasi atau membuat kalimat yang ukurannya bisa menjadi jelas. Karena kalau tadi nggak rasional, penurunan kasus itu nggak rasional. Bicara prosen dari apa? Iya. Korupsi saja Pak, korupsi saja faktanya. Semakin banyak lembaga yang menangani korupsi, maka semakin banyak kasus korupsi. Kenapa? Kenapa pada saat Orde Baru nggak ada korupsi? Ya justru karena nggak ada lembaganya, sehingga nggak ada data. Begitu semakin ada lembaga, semakin ada data. Itu kalau kita bicara angka menurunnya, semakin naik pasti. Karena semakin ada lembaga yang ngurusi, maka semakin punya data. Itulah jangan. Bagaimana kalau kita mengkreasikan kalimat yang sepertinya menjelaskan seperti itu, tapi ukurannya bisa menjadi jelas. Karena tadi ukuran kinerja harus jelas. Kalau itu nanti nggak tercapai terus, inilah problem di IKU. Iya Pak, itu seperti itu sekarang. Itulah problem di IKU. Mungkin sama dengan yang di perumahan Pak, sama. Jadi sama. Iya, sama. Yo, Bapak Ibu calon kepala dinas, mulai sekarang berpikir bagaimana kalau rapat di Kemendagri ini yang kita create, kita ramu bahasanya supaya menjadi ukurannya jelas. Kalau seperti itu IKU jadinya kelompok yang lainnya juga begitu nanti. Nggak pernah tercapai kinerjanya ya, itu. Betul Pak Coach, betul, sangat betul Pak. Tapi jadi mohon izin Pak Coach, jadi terkait dengan IKU-nya kami Pak di Cikasda, capaian air minum. Nah, dalam implementasi pelaksanaan pekerjaannya Pak, jadi kan berdasarkan Undang-Undang 23 bahwa kewenangan
pusat sudah diatur apa kewenangan provinsi apa, kewenangan kabupaten apa. Nah, pada kenyataannya Pak, kami kan harus disuruh mengerjakan sesuai dengan kewenangan. Nah, begitu pula dengan pusat. Tapi pada kenyataannya Pak, pada saat ini yang terjadi bahwa kemampuan daerah untuk melaksanakan kewenangan itu tidak ada dari sisi anggaran. Ya. Nah, arahan dari Kementerian Dalam Negeri bahwa kita harus kalau kita mampunya mengerjakan kewenangan kabupaten, berarti kita menghibahkan uang itu ke kabupaten. Nah, pada yang terjadi pemerintah pusat melaksanakan kewenangan provinsi, Pak. Nah, uang itu tidak dihibahkan ke provinsi, contohnya. Hasil konsultasi kami bahwa kalau kementerian dia kiblatnya ke Kementerian Keuangan, sedangkan kita ke Kementerian Dalam Negeri. Akhirnya nanti lama-lama kita tidak mengerjakan apa-apa, karena uang yang ada provinsi harus kita hibahkan, sedangkan pemerintah pusat baru satu kelompok ternyata sudah jelas bahwa undang-undang dan segalanya itu tidak applicable semua yang ada di negara kita. Karena kalau kemarin kita singkat bicara tentang kinerja, ukurannya itu apa, tercapai sesuai dengan targetnya. Kalau targetnya aja nggak jelas, nggak realistis. Itu yang terjadi. Nah, apakah kita mau, ya itu yang nggak salah juga kalau instansi akhirnya sudahlah bikin saja, nanti juga akan beda pada saatnya. Itu yang saya nggak salah kan kok terjadi seperti itu. Karena yang penting kalimatnya nyambung sesuai dengan perintah. Apakah kita mau begitu terus kira-kira Bapak? Dan kaitannya kita bicara memanage supaya kinerjanya tercapai. Iya. Coach. Siap, bagaimana Pak Sidik? Iya, saya kelihatannya saya sependapat nih dengan coach ini. Saya di Dinas Nakertrans. Tapi jadi orang ekstrim loh Pak. Kalau pendapat dengan saya jadi orang ekstrim namanya. Pasti Bapak tidak jadi orang yes bukan, man. Saya memberikan begini karena rasional saya berpikir. Begini, saya mengikuti di dalam bagaimana itu Permendagri 18 tahun 2020 tentang KKN, kodifikasi nomenklatur dan seterusnya. Ternyata dari Kemendagri itu Pak, di dalam menyusun indikator kinerja utama, dia tidak didasarkan kepada instansi teknis, tapi didasarkan pada feeling. Kami contohkan, saya kasih contoh. Iya, saya berani berkatakan itu feeling. Saya kasih contoh di Dinas Nakertran. Di Dinas Nakertran itu salah satu indikator adalah untuk di kita adalah terbitnya sertifikat Dinas Nakertran. Fungsi utama yang menerbitkan sertifikat adalah bukan dari Dinas Nakertran, tapi Kantah. Nah, itu lagi. Ini. Itu mana jadi IKU bukan kewenangannya. Iya, itu yang saya bilang. Jadi IKU bukan kewenangannya, Pak. Ini ayo Bapak, ini masalah. Baru satu kelompok kita sudah ketemu permasalahannya di peningkatan kinerja ternyata ya. Saya ingin membawa ke situ ya. Bukan output dari kita mampunya. Bukan. Kita bicara tentang mekanisme kinerja, manajemen kinerja. Kita mau capai bagaimana kita supaya bisa mengukur kinerja. Nah, inilah yang jadi problem kita nanti ke depan. Saya orang fungsional, makanya saya tidak takut dengan bicara kalau itu salah undang-undangnya itu. Maaf Pak Coach, saya bisa ini. Ya, silakan Pak. Apakah ini nanti kan akan muncul semua ini karena Permendagrinya yang tidak, ini sudah keluar permasalahan. Apakah ini bisa kita masukkan ke dalam IKU yang bermasalah? Kemudian solusinya apa? Ya solusinya mungkin ya koordinasi ke Kemendagri untuk merubah sanksi teknis masing-masing kementerian. Seperti yang diungkapkan Ibu Surya Fibrianti tadi, itu Kemendagri itu bertolak belakang sekali dengan Permen PUPR. Tidak sejalan. Kalau Permen PUPR enggak melihat kewenangan Undang-Undang 23, pokoknya masuk di mana aja enggak masalah. Karena dia enggak menggunakan Undang-Undang 23. Nah ini yang jadi sebenarnya titik permasalahan kami di daerah Pak sebenarnya. Jadi yang mengejar IKU ini. Saya perhatikan memang IKU ini yang banyak bermasalah di pemerintahan daerah Pak. Tapi beda di kesehatan. Ada yang kesehatan nggak? Kita nggak ada yang kesehatan. Kesehatan nyaris tidak terlalu bermasalah. Iya, ada di kesehatan bagaimana Bu? IKU di kesehatan. Saya minta pendapat di IKU kesehatan. Kayaknya lebih bagaimana menurut Ibu? Apakah sama dengan yang dipikirkan oleh teman-teman? Iya betul ya Bapak kesehatan. Nah. Ya sedikit lagi Coach. Ya.
Ya, coba kita analis. Kita ini di bawah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Tapi IKU-nya dibuat oleh Menteri Dalam Negeri. Harusnya itu dinaikkan tingkatannya, harus distandarkan pada Perpres. Sebaiknya begitu. IKU itu yang menentukan Perpres, bukan kemauan Menteri Dalam Negeri kalau ingin menginginkan seperti Menteri PUPR. Masa IKU-nya dibuat oleh Kemendagri? Iya, peraturan Permendagri. Padahal rujukan IKU itu secara teknis itu sama dengan yang dikatakan Baik. Ibu tadi. Sama. Jadi saya rasa itu umum. Saya minta pendapat di kesehatan dulu, Ibu Tri, silakan. Kinerja, indikator kinerja di lingkungan kesehatan. Masih mute, Bu, di unmute. Izin Coach. Ya, silakan. Kalau kami di kesehatan, terutama di Bapelkes, IKU kinerja utama kami yaitu Balai Pendidikan Pelatihan Kesehatan menjadi terakreditasi. Yaitu setiap pelatihan yang kami hasilkan, pelatihan yang terakreditasi. Apakah punya masalah dengan Permendagri tadi? Tidak bermasalah karena tercapai. 100% semua pelatihan dilaksanakan di tempat kami untuk tahun sekarang. Kalau yang tahun-tahun kemarin karena masih ada kata pengampuhan, belum ada kata kerjasama. Jadi pengampuan, jadi di ruangan ini ada satu yang tidak bermasalah karena tidak terlalu berkiblat kepada Permendagri. Yang teknis bagian besar seperti itu. Tapi di penyelenggaraan pemerintahan, begitu menyentuh penyelenggaraan pemerintahan, karena memang Kemendagri punya kewenangan di dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, itu yang sedikit dan ada yang banyak masalah tadi. Nah, ini kalau kaitannya dengan penerapan indikator kinerja. Apalagi kalau kantor namanya indikator kinerja utama, yang utama. Namanya utama, bagaimana kalau ke depan itu, yang utama itu menjadi sub-sub aja, Pak, solusinya. Oke lah, Kemendagri mengatur, itu kewenangan penyelenggaraan pemerintahan di daerah memang kewenangan Kemendagri. Utamanya dia, tapi kita di sub utamanya kan berarti ada yang tidak utamanya di penjelasannya itu. Kita jabarkan lagi bisa enggak itu. Nah, itu mungkin PR kita untuk berpikir dalam kita mengukur kinerja ke depan. Khawatirnya nanti Bapak Ibu begitu kita nanti ketemu dengan auditor yang semakin idealis, kita nanti tidak ada yang benar semua kerjanya. Yang di daerah ini. Nah, karena kita bicara dengan manajemen risiko nanti di materi yang terakhir itu risikonya kan ketemu dengan semua auditor kita itu Bapak Ibu. Nah, kalau kinerja indikator kan tanda ya. Tanda-tanda keberhasilan saja nggak pernah bisa kita penuhi sendiri, nggak rasional. Semakin kita orang takut jadi pejabat lama-lama karena begitu dia audit semua akan melakukan penyimpangan. Itu khawatirnya saya ke depan. Saya ingin Bapak Ibu mengajak ini pada materi manajemen kinerja. Banyak sekali waktunya ternyata. Saya targetkan 25 menit, ternyata satu aja lama jadi. Ya. Iya. Izin Coach. Ya, silakan Bu Gina. Iya, baik. Kalau tadi saya tertarik ini berbicara masalah SP dan SOP. Memang antara SP dan SOP ini sepertinya sama. Tetapi itu beda. Kalau saya di sini melihat bahwa kalau SP ini standar pelayanan, yaitu di mana kita menjadikan sebagai tolak ukur kita dalam pelaksanaan pedoman penyelenggaraan suatu pelayanan. Nah, di sini kita berikan pelayanan itu kepada masyarakat untuk pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Jadi SP ini sebagai tolak ukur kita, Pak. Bagaimana kita menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan. Nah, sedangkan SOP yaitu instruksi tertulis yang dilakukan mengenai berbagai proses. Jadi dia SOP itu instruksi tertulis yang digunakan mengenai sebagai proses penyelenggaraan
di mana, siapa, kapan itu dilaksanakan atau dilakukan. Kalau menurut saya yang tadi itu SP dan SOP. Jadi harus kita ketahui bersama. Nah, ini tadi Pak sudah banyak kawan-kawan yang menyampaikan IKU masing-masing di OPD-nya. Nah, saya dengan Pak Zendi ini sama-sama di EPMD. Nah, IKU kami Pak untuk Dinas PMD itu ada 3, yaitu yang pertama terwujudnya desa mandiri, yang kedua terwujudnya kerjasama antar desa dan kawasan pedesaan, yang ketiga terwujudnya penguatan kelembagaan di desa. Nah, yang pertama ini terwujudnya desa mandiri, Pak. Nah, ini juga kami ini benderanya ini 2, dari Kemendagri melalui Dirjen Direktorat Bina Pemerintahan Desa. Nah, dari Kemendes juga ada mengenai, iya, jadi kita ini 2 ininya kiblatnya ini Pak. Jadi 2 ini kita harus ketemukan benang merahnya. Nah, dari Kemendes mengukur itu tentang desa, yaitu dimulai dengan yang pertama itu desa mandiri, sangat tertinggal, berkembang, maju, mandiri. Jadi saya hafalnya itu dari belakang. Sangat tertinggal, berkembang, maju, mandiri. Nah, itu IKU yang kami yang pertama, terwujudnya desa mandiri. Jadi diharapkan semua desa yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah yang berjumlah 1.842 desa ditargetkan menjadi desa mandiri. Nah, ini belum tercapai. Masih banyak desa-desa dalam kabupaten itu malahan ada yang tidak ada desa mandiri. Justru yang banyak sangat tertinggal. Nah, itulah kami yang ditargetkan. Kami barusan ini melaksanakan rapat kerja dengan seluruh PMD kabupaten kota. Ini yang berkaitan dengan peningkatan status desa ini, Pak. Yaitu kalau ini menurut saya Bu Gina ini jelas malahan. Terwujudnya desa mandiri, bisa ada jumlahnya aja naik-naik terus malah. Iya, makanya indikator-indikator itu yang harus dicapai, Pak. Betul. Tapi menurut saya masih lebih realistis dibandingkan dengan yang lainnya yang nggak nyambung tadi. Kalau ini masih realistis menurut saya. Iya, makanya Pak, makanya saya memberikan share di sini. Saya share di sini dengan teman-teman. Jadi kalau kami memang sudah, maksudnya sudah seperti Coach sampaikan tadi sudah jelas indikatornya. Sampai-sampai dengan kesehatan ini sudah. Iya. Itu berarti tidak masalah buat tidak masalah. Iya. Tidak masalah buat seluruh. Bagi yang belum nyambung tadi itu jadi PR dari instansi pada saat rakor-rakor di tingkat kementerian nanti. Gimana ya membahasakan supaya nyambung nanti, supaya enak nanti. Karena itu tadi kita di agenda 3 nanti akan kita membahas tentang risiko, bahwa kalau kinerja kita itu tidak jelas, maka risikonya kita tidak pernah bisa tercapai, tidak pernah baik prestasi kantor kita. Benar, itu Pak. risikonya asalnya. Makanya kami ini Pak PMD ditargetkan ini Pak, supaya mewujudkan ini desa mandiri, insya Allah tercapai. Tentunya tidak bisa bekerja juga cuma provinsi, karena yang punya wilayah kan kabupaten. Jadi kami baik. Mungkin terima kasih banyak kelompok 2B sudah presentasi. Permasalahannya seperti ini ternyata. Tapi saya mau mendengar juga, tinggal sedikit ini waktu. Kelompok 2A mau presentasi atau karena kasusnya sama? Ya, presentasi Pak izin. Ya, saya minta presentasi. Mungkin nanti kesimpulannya saya gabung jadi satu. Silakan 2A dulu presentasi dulu. Pak Yunus. Nah ini bagus ini mau didengar ini karena langsung dengan kita ini pelayanan sekolah anak-anak. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati teman-teman teristimewa Coach hari ini. Waalaikumsalam. Kita semua. Jadi saya bercerita di awal kaitan tugas kelompok ini. Jadi kesepakatan kita kemarin memang. Suaranya Pak Yunus ini agak kecil Bu, Bapak Ibu ya. Tidak terlalu kedengaran Pak. Iya. Ya, boleh Pak Rudin? Volumenya Pak, volumenya dinaikkan sedikit. Dinaikkan.
So full kasihan volumenya ini. Berarti Bapak punya suara harus diperkeras. Ya, sedekat lah. Oke, ya terima kasih. Jadi baik, izin teman-teman kelompok 2A. Jadi saya bercerita sedikit bahwa kemarin itu memang sengaja setiap personal, setiap anggota kelompok itu menyusun sendiri dengan pertimbangan menjadi bagian dari latihan, kemudian juga tentu menjadi tahapan penyusunan aksi perubahan. Nah, tingkat keterpilihan saya nih Pak, ya cuma karena katanya kesepakatan kelompok, karena saya belum sempat, belum pernah tampil, jadi sehingga saya diberikan kesempatan. Nggak apa Jadi, ya. Ya kira-kira begitu gambarannya. Baik, saya mulai. Berkaitan dengan saya anggap TUSI bermasalah kaitan dengan pengelolaan izin operasional SMA yang ada di bidang. Nah, tentu pertanyaan pertama adalah indikator kinerja utama Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah. Bicara IKU secara makro, tentu kita bicara indeks pembangunan manusia IPM itu sama dengan IKU Dinas Kesehatan. Lalu itu dijabarkan menjadi IKU Dinas dalam dokumen Renstra Dinas. Renstra Dinas juga disusun itu berdasarkan kolaborasi dengan Renstra Kementerian. Sehingga ini menjadi daya dorong untuk ketercapaian target-target yang ada di dalam dokumen perencanaan RPJMD atau di dalamnya ada visi dan misi. Dinas Pendidikan sendiri misinya itu 16. Selanjutnya di dalam dokumen perencanaan di RPJMD itu sendiri, sebentar ini bagaimana? Ya. Turun ke bawah aja Pak. Ya. Ada sasaran strategis untuk mencapai itu, yaitu adalah peningkatan akses dan kualitas akses. Kemudian IKU itu sendiri APK dan APM. APK angka partisipasi kasar, APM angka partisipasi murni. Nanti ada penjelasannya. Lalu di breakdown ke bawah dari IKU itu menjadi IKP, indikator kinerja program yang ada di bidang. Lalu bicara tataran operasional, tentu ada di pejabat fungsional, yaitu ada pembentukan Popja, itu kaitannya dengan berbentuk kegiatan. Disitulah TUSI yang saya anggap bermasalah kaitannya dengan pengelolaan izin operasional. Lalu ini penjelasan angka partisipasi murni. APM Sulawesi Tengah hari ini terupdate 41%. Target sesuai RPJMD atau RKPD itu 60%. Lalu APK kita Sulteng itu 60%. Target secara nasional atau secara RPJMD juga target RKPD itu 75%. Nah, berbicara dua indikator ini, APM dan APK tentu sangat berkaitan dengan angka putus sekolah atau APUS. Nah, inilah yang menjadi titik sentral persoalan atau yang ingin diselesaikan dalam hal capaian-capaian target. Real data kita hari ini yang dari Bapeda, angka putus sekolah itu ada 41.797. Ini tersebar di 13 kabupaten. Sehingga inilah yang menjadi IKU yang kami anggap yang belum tercapai sesuai target. Karena memang persoalan besarnya adalah APUS masih tinggi, yaitu sebesar 41.000. Lalu faktor-faktor apa saja yang menyebabkan yang IKU ini yang belum tercapai? Tentu bicara APK tadi, di dalamnya angka putus sekolah, ini ada 5 faktor. Angka putus sekolah itu sendiri dari sisi faktor ekonomi, lalu yang kedua kurangnya kemampuan dan minat mengikuti sekolah. Lalu yang ketiga, kondisi tempat tinggal, ini mungkin kaitan dengan secara tinjauan geografi. Lalu ada 4, persepsi terhadap pendidikan atau pandangan masyarakat terhadap pendidikan. Masih ada sebagian masyarakat memandang bahwa ya lebih baik cari kerja saja dulu daripada bersekolah. Kemudian ada adat istiadat di sebagian juga masyarakat berpandangan bahwa pernikahan dini mungkin ada salah satu di situ. Dari 5 faktor-faktor itu yang belum tercapai, yang kami angkat di kelompok 2A itu, yang paling dominan adalah faktor ekonomi.
Sehingga dari faktor yang paling dominan itu, ini konkret program kita di Sulawesi Tengah hari ini, kegiatan alternatif yang menghilangkan faktor paling dominan, yaitu melakukan langkah-langkah strategis atau teman-teman Bapeda mengatakan bahwa langkah ekstrim. Yang pertama, program penguatan paket C itu ada di bidang SMA, tentu menjadi pertanyaan kaitan dengan permasalahan teman-teman tadi. Saya mungkin merespon bahwa ketika bicara IKU, kaitannya dengan Kemendagri, sebenarnya Kemendagri itu hanya menyusun pedoman. IKU itu ada di Kementerian Teknis kita masing-masing. Kira itu gambaran. Nah, sehingga ada hal-hal persoalan, tentu kaitannya tadi teman-teman berbicara kaitan dengan operasional, itu kaitannya dengan Permendagri 90 tahun 2019. Lalu dirubah 2 kali Kemendagri nomor 50. Menjadi persoalan ketika salah satu Ibu Anti sampaikan tadi lintas kewenangan karena bunyinya hibah. Secara teknis, aturan regulasi hibah itu diatur 3 kementerian, Kementerian Kemendagri, lalu Kemenkeu, lalu ada juga Pergub kita. Cuma memang yang jadi masalah ketika bicara teknis operasional itu ada persoalannya di SIPD, di Permendagri 90. Itu juga kami alami di Dinas Pendidikan, persoalan-persoalan itu ketika kita bicara mengintervensi persoalan angka putus sekolah, bicara penguatan paket C, kewenangan ini ada di kabupaten. Kabupaten, sehingga terus terang kegiatan ini atau program ini ada di bidang SMA, sampai hari ini kami belum ada titik temu antara Bapeda. Tapi anggaran sudah teralokasi 1,9 M, namun kami masih menyiapkan dari sisi Juknis. Lalu yang kedua kaitannya dengan program Gerakan Kembali ke Sekolah. Program ini sudah berjalan selama 3 tahun, yang dipelopori banyak oleh SMK. Pertimbangan waktu itu adalah sekaligus berjalan untuk menekan angka putus sekolah. Artinya lulusan SMK sudah memiliki keahlian. Kira-kira seperti itu. Lalu yang ketiga, program BOSDA, Bantuan Operasional Sekolah, di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur saat ini, mengalokasikan 19 miliar. Asumsinya adalah sekolah-sekolah, terutama yang di 3T, itu diintervensi dengan memberi bantuan kepada manajemen sekolah. Sehingga sama sekali dijamin tidak ada membebani kepada peserta didik. Sehingga inilah faktor-faktor inilah yang kita harapkan bisa mengangkat atau menekan angka putus sekolah. Lalu yang keempat, program ini juga ada di bidang SMA, program PPDB, penerimaan peserta didik baru, sistem zonasi. Sistem zonasi sudah berlaku dari 5 tahun lalu, namun 2 tahun ini kami melakukan revisi-revisi sesuai tentu hasil visitasi lapangan, lalu itu juga menjadi hasil evaluasi. Kita ingin pastikan betul bahwa titik-titik atau calon peserta didik itu mendapatkan akses terdekat untuk mendapatkan pendidikan. Nah, lalu Bapak Ibu sekalian memastikan IKU itu sampai, lalu kepada prosesnya menjadi indikator program, lalu itu menjadi indikator kegiatan IKK yang ada di pejabat fungsional atau teman-teman staf. Ini yang kami coba, tapi ini saya gambarkan Pak kondisi hari ini. Tentu kalau bicara aksi perubahan sudah ada langkah-langkah yang dilakukan. Ya, kami coba contohnya standar pelayanan. Moto ini tentu kalau hari ini pelayanannya lambat, tentu moto pelayanannya lebih cepat. Tentu karena pelayanannya 13 kabupaten, kepala sekolah itu harus datang ke sekolah, ke kantor dinas, membutuhkan biaya dan waktu. Nah, tentu harapan kita nanti standar pelayanannya kita buat, tentu misalnya kalau berbentuk digital, harus lebih efisien dan efektif. Lalu yang berikutnya pasti, tentu ketika bicara efektif, bicara waktu, tentu kalau hari ini mungkin 1 bulan, ya harus ada kepastian pelayanan itu misalnya 4 hari atau 3 hari. Lalu poin yang kedua, persyaratan. Nah, persyaratan ini saya hanya mengambil secara garis besar, Pak. 1, proposal permohonan, lalu yang kedua hasil studi kelayakan. Tentu hasil studi kelayakan ini kita melihat seluruh rangkaian, seluruh kelayakan yang ada di satuan pendidikan, mulai dari sarana prasarana sampai kepada proses belajar dan mengajar. Lalu yang ketiga, kesiswaan. Kesiswaan ini juga harus kita pastikan
karena ada beberapa sekolah, data kami terakhir itu masih ada 23 sekolah yang siswanya sisa 20 orang. Tentu kaitannya izin operasional sekolah ini, karena memang kami mapping ada 3, satu terhadap sekolah yang kritis seperti tadi, sehingga ada justifikasi apakah sekolah itu ditutup. Ditutup tidak hanya menyelesaikan persoalan, tentu ada persoalan baru, memastikan anak yang tersisa 6 orang itu bersekolah di mana, harus mendapatkan akses, lalu guru potensi itu bisa mengajar di sekolah mana. Lalu yang kedua, memastikan sekolah baru, kaitan IKU, perluasan akses. Nah, di titik-titik tertentu tentu kita secara geografis pulau ini yang kita harus kaji dari sisi izin operasional, apakah memang ada kelayakan, berapa calon peserta didik di sana. Nah, lalu yang selanjutnya bicara kurikulum, tentu bicara standar-standar kurikulum kaitannya dengan program Merdeka Belajar pada hari ini, ada kelima namanya, kurikulum Pancasila, lalu yang kelima sarana prasarana, lalu yang keenam manajemen. Nah, kaitan dengan ini, persyaratan-persyaratan ini tentu secara dokumen kertas kita melihat, lalu kita harus mencocokkan data yang ada di lapangan melalui pelaksanaan visitasi. Nah, ini prosedurnya. Kita coba pemohon melakukan pendaftaran, lalu yang kedua petugas melakukan registrasi, lalu petugas melakukan verifikasi berkas tadi dan verifikasi lapangan. Itu kita cocokkan. Ketika itu misalnya sudah sesuai lapangan, syarat-syarat terpenuhi, tentu ada rekomendasi oleh kepala dinas. Setelah rekomendasi kita membuat surat izin operasional. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, kondisi hari ini waktu pelayanan 1 bulan sampai 3 bulan. Tentu di aksi perubahan nanti, kalau itu di ACC oleh mentor dan coach, ya kami memasang target tidak sampai 1 bulan, hanya 1 minggu, Pak. Oh, ini yang jadi rencana aksi ini malahan ini ya? Ya, karena mungkin sudah ada namanya, Pak, sistem digitalisasi pelayanan izin operasional. Jadi digital ada 2 sebenarnya di manajemen. Untuk kaitannya real time, kita mengetahui sekolah yang mana jatuh tempo, izin operasionalnya, lalu yang kedua pemudahan pelayanan, efektif dan efisien. Lalu ini dasar hukumnya, kami coba baru 2, PP nomor 17 tahun 2020, lalu Permen Pendidikan. Ini kaitannya perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor pendidikan kebudayaan. Nah, poin yang kedua ini kaitannya yang didorong pada hari ini, yaitu satu data Indonesia. Nah, ini semangat ini tentu juga kalau Pak Sidik sampaikan era 5.0 kira-kira sistem digitalisasi ini kaitannya. Lalu ini sarana prasarana kondisi hari ini, ruang pengelola ada 2 komputer, lalu jaringan internet. Kemudian komponen pelaksana, tim pengelola sudah pernah mengikuti BIMTEK, dilatih di Jakarta oleh kementerian. Lalu ada SK tim dan uraian tugas yang kami sudah buat. Lalu pengelola ada 6 orang. Evaluasi kinerja pelayanan, memastikan produk ini nanti, pelayanan ini, itu ada evaluasi kinerja lapangan, layanan, melalui survei kepuasan layanan, tentu mungkin melalui brosur kalau manual, tentu kalau sistem digitalisasi nanti kita tambahkan menu ketika mereka habis di guru-guru ini, kepala sekolah ini, setelah mereka merasakan pelayanan, mereka bisa langsung memberi penilaian survei kepada kami. Demikian ini saja, tentu apa yang kami buat ini susun bersama kelompok 2A, sangat membutuhkan saran dan masukan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Luar biasa ini tampilannya Pak Yunus. Oke, saya minta komentar dari teman-teman dulu tentang mulai dari IKU-nya, mungkin ke bawah aja Pak, tampilkannya ke bawah, scroll ke bawah loh, mulai dari permasalahan di IKU tadi yang di bidang Bapak sampai dengan SP-nya. Nah, nomor 2 ini, yaitu yang ditampilkan. Ada komentar adalah Bapak Ibu, dari teman yang lain? Kayaknya kalau teknis yang seperti ini nggak terlalu nggak terlalu bermasalah dengan Permendagri tentang IKU itu. Kalau ada yang nggak terlalu banyak. Ini targetnya, sebetulnya sih kalau secara umum runtutannya sudah lebih runtut tadi. Nah, hanya di sini mungkin faktor-faktor penyebabnya bisa diperjelas Pak Yunus nanti. Kalau Bapak mau jadian. Faktor ekonomi apa sih?
Faktor ekonomi, siapa yang bermasalah dengan ekonominya? Ya, Ekonomi ya, ya. masyarakatnya kah? Siapa yang mungkin diperjelas saja. Siap. Jadi nggak kita gunakan kalimat yang singkat, tetapi bukan berarti menyingkat menjadi tidak jelas siapa yang menjadi objeknya dan lokusnya di mana. Kalau bisa malah, kalau nggak salah ada penjelasan begitu ya di agenda 2 kemarin tuh, dalam mengidentifikasi penyebab itu. Supaya karena faktor ekonomi, bisa ekonomi petugasnya, bisa ekonomi masyarakatnya, bisa ekonomi siapanya. Ya, siapa yang bermasalah di ekonomi? Kurangnya kemampuan minat mengikuti sekolah, siapa yang kurang minat, masyarakatkah atau anak usia sekolahnya atau orang tuanya lagi, kan tentu beda-beda ini Pak, ya. Usia sekolah Pak maksudnya. Ya, itu sebutkan aja kurangnya kemampuan atau minat anak usia sekolah untuk mengikuti sekolah misalnya. Jadi yang itu secara umum seperti itu. Nah, di paket C tadi, paket C itu tuh SMA, Pak ya? Di bawah. Iya. Itu kewenangan kabupaten tadi yang saya dengar ya? Iya, Pak. Oh. Paket C. Sebetulnya kalau Bapak menjadikan aksi perubahan, ini yang diangkat bagaimana Bapak melakukan pelaksanaan paket C oleh sekolah tapi regulasi dari provinsi, saya lebih bagus. Kenapa? Karena memang orang provinsi nggak operasional. Yang operasional kabupaten lebih banyak. Ya. Tapi provinsi mengkoordinir, memfasilitasi pekerjaan-pekerjaan yang kewenangannya provinsi tapi dilaksanakan, itu akan lebih bagus. Sehingga bobotnya, Pak, kalau tadi seandainya aksi perubahannya Bapak mengelola izin sekolah, Bapak kerja sendiri selesai, Pak, itu kan. Ya kan? Zaman sekarang kan. Beda dengan kalau melaksanakan pakai C, Bapak membuat regulasinya, aturannya Bapak buat, kemudian yang mengerjakan kabupaten, berarti semua unsur nanti dari penilaian, kalau nanti di hari terakhir lah kita bahas tentang penilaian, maka akan masuk semua. Nah, siap. Sehingga bobot dari aksi perubahannya Bapak itu melibatkan bukan diri sendiri yang mengerjakan, bukan Bapak dengan staf yang mengerjakan, bukan lingkup bidang Bapak, tapi melibatkan lembaga lain. Itu akan lebih bagus, Pak. Nah, memang lebih berat sih. Terima kasih, Pak. Ya. Saya malah tertarik di situ loh, kenapa bukan yang ini, padahal ini jelas ini langkah operasional adalah pakai C, tapi beda kewenangan. Apa kewenangan di sana Bapak berarti harus melakukan yang kita bahas pada materi yang kedua, hubungan kelembagaan nanti peran provinsi, hubungan antara provinsi dengan kabupaten. Nah, itu semakin banyak stakeholdernya yang dilibatkan, itu nanti poin tersendiri di dalam kita menyelesaikan pekerjaan kita. Kita berarti sudah menerapkan prinsip-prinsip kerja yang terorganisir yang bagus. Tuh, Pak Yonas. Tuh, kalau sementara dari gambaran ini. Komentar tentang standar pelayanan bagus, cuma kebanyakan, Pak, kalau nggak salah, kalau kita mengacu pada Permenpan nomor 15. Kebanyakan kalau nggak salah, SP tidak sebanyak itu yang harus dipublikasikan. Nomor 9, 10, 11, 12 itu nggak usah dicatatkan di SP itu. Siap. Nggak usah dipublikasikan itu. Nomor 9, 10, 11, 12 apa tadi yang saya tulis, sarana prasarana, 10 komponen pelaksana. Jadi kayaknya nggak usah dipublikasikan ini, karena kan SP lebih banyak ke customer, nggak perlu ini. Iya. Yang kurang kayaknya kalau ada aduan ini kemana, belum ada malah. Kalau kita mengacu pada Permenpan 15. Kalau ada komplain kemana, yang belum ada itu. Nah, seperti ini, hanya mungkin kembali kalimatnya jangan terlalu singkat, tapi membuat kalimat singkat tetapi jangan menjadi kurang, jadi multitafsir. Ya. Nah, studi kelayakan dari siapa yang melakukannya, studi kelayakan dari siapa, kan kita tambahkan ya. Ini Bu Gina, teman-teman semua, ini contoh SP. SP lebih banyak dikonsumsi oleh customer. SOP lebih banyak dikonsumsi oleh kita yang menyelenggarakan layanan. Bagaimana kalau nanti Bapak mau di dalam membuat aksi perubahan lengkap, mulai dari apa yang terjadi tidak bagus sekarang, ukurannya apa, ada datanya, tadi seharusnya semua ada datanya bagus ini, berarti dikatakan kita kinerja itu ada ukuran, ada angka yang lebih bagus. Menjadi kinerjanya bagus karena angkanya meningkat. Itu akan lebih baik. Sehingga gunakan angka-angka itu. Tapi angka itu ya tadi menurunnya kasus
bencana sebenarnya angka juga sih, tetapi angka itu angka yang menurut saya yang berbeda dengan kalau jumlah penanganan kasus. Nah, mungkin beda lagi, lebih gampang mengukurnya. Jadi angka yang lebih gampang mengukurnya. Ini yang saya minta saya sarankan di Bapak Ibu sekalian dalam membuat ukuran atau indikator-indikator kinerja. Ya. Kalau kemarin permasalahannya banyak, itulah permasalahan di penyelenggaraan pemerintahan kita, karena setiap orang masih menafsirkan yang berbeda-beda kadang-kadang satu aturan. Itulah perlunya nanti. Oke, kesimpulan yang pertama, kalau kita membuat mengukur manage kinerja harus menjadi lebih bagus. Dikatakan lebih bagus karena awalnya jelek dengan angka menjadi bagus dengan angka. Angka yang mana? Angka yang realistis yang kita pakai, yang bisa semua orang tahu. Itu yang pertama harus ada. Nah, untuk menjadi lebih bagus karena semua kita pasti melayani publik, maka salah satunya nanti di nyusun SP ini bisa jadi salah satu alternatif kegiatan di aksi perubahan ini, standar ini. Kemudian dipublikasikan melalui apa? Bisa salah satu kegiatan di dalam aksi perubahan nanti. Nah, karena salah satu SOP dan SP terus dibuat kayaknya dalam rangka pelayanan publik. Kalau kita melayani publik, SP dan SOP. SOP itu adalah langkah kerja, urutan kerjanya yang harus dikerjakan oleh kita. SP adalah yang harus diketahui oleh masyarakat tentang bagaimana syaratnya, apa produknya, waktunya, kapan, termasuk biayanya, dan kalau tidak puas melapor kemana, komplain kemana. Ya, itu yang harus lebih banyak tentang prosesnya seperti apa di dalam itu SOP. Nah, SP mungkin nggak perlu lagi. Itu kalau kita mengacu pada Permenpan. Permenpan kayaknya lebih umum, dia tidak mengacu secara teknis, tapi hanya prinsip-prinsip yang dibangun saja. Makanya saya lebih banyak membaca Permenpan. Kalau kita bicara yang ke kementerian, itu lebih teknis lagi. Di kesehatan lebih spesifik lagi. Bahkan kalau nggak salah Permendagri juga mengatur visi misi itu sekarang kan punyanya Pemda ya. Instansi kan perangkat daerah kan nggak perlu buat visi misi lagi sekarang ya. Iya. Karena kita menyelesaikan misi, salah satu misi dari Pemda saja. Jadi, tapi kalau di rumah sakit kayaknya di kesehatan masih ada Bu ya. Karena saya tanya kenapa kok di rumah sakit masih ada visi misi, kaitannya dengan Permenkes tentang akreditasi rumah sakit belum dihapus. Saya pernah begitu, apa benar ini Putri di rumah sakit itu kaitannya dengan akreditasi ya, jadi administratif, sebenarnya jadi alasan administratif. Itu Bapak Ibu. Oke, udah 9.30. Saya mau tanggapan kalau ada dari tanggapan dari teman-teman yang lain dulu, dari saya tadi sementara. Saya izin Pak, boleh. Silakan Pak Herudin atau siapa tadi? Pak. Saya Pak Yunus Pak. Oh Pak Yunus ya, silakan. Izin Pak, terima kasih. Yang menarik tadi itu Pak, yang presentasi kaitan dengan paket C itu Pak. Menjadi aksi perubahan. Nah, dari sisi mana kira-kira Pak? Karena begini, kalau kaitannya dengan kendala karena dia hibah atau di lintas kewenangan, nah menurut hemat saya regulasi-regulasi itu sudah ada. Sudah ada. Cuma memang yang menjadi masalah ini ketika bicara operasional atau secara teknis pelaksanaan, tentu ada batas-batas kita, batas koordinasi, kira-kira seperti itu. Hanya batas secara teknis nggak ada kewenangan provinsi sama sekali Pak. Tidak ada Pak. Kalau pengelolaan Undang-Undang 23 itu sekolah non formal itu ada di kabupaten semua. Oh, di kabupaten semua kewenangannya. Iya. Tetapi targetnya menjadi targetnya provinsi. Itu. Nah, itu dia karena kita. Oh, gitu ya. Pak, karena kalau menghitung APK dengan APM ini, jadi kan bicara jenjang. Jadi kalau bicara jenjang izin, jenjang pendidikan menengah, itu SMA termasuk MA, madrasah. Nah, ketika bicara jenjang... Jadi meskipun itu paket C itu untuk SLTA, kewenangan SLTA dari provinsi, tapi kalau paket C-nya itu tetap kabupaten gitu. Kabupaten, lembaga pengelolaan, PKBM namanya. Oh, regulasinya seperti itu ya. Iya. Tapi menarik Pak, saya setuju tadi Pak, yang Bapak sarankan itu tantangannya lebih bagus ini. Karena target itu tidak akan pernah tercapai karena yang mengerjakan kabupaten ternyata operasionalnya. Tetapi
dibebankan menjadi tugas provinsi, SLTA-nya. Nah, ini kalau jadi inovasi Bapak supaya terlaksana itu menjadi lebih bobotnya lebih luar biasa menurut saya malahan. Daripada yang izin-izin itu kayak ya bukan juga tapi biasa saja kayaknya. Siap. Tapi Nah, boleh coba nanti konfirmasi pikir nanti, ya. Tapi sekali lagi Pak, ini saran saya, bukan menjadi harus ya, tapi saran kalau kita mau menjadi yang terbaik, saran saya malah ke situ tadi kalau. Tapi kalau memang ditemukan permasalahan yang rumit yang nggak bisa selesai 2 bulan, kita kan 2 bulan kan diberikan waktu nanti ya, ya janganlah, yang buat yang lebih gampang saja, yang gampang tetapi bisa menyelesaikan salah satu IKU. Itu prinsipnya itu sebetulnya. Salah satu IKU, karena sama dengan materi kita, manajemen kinerja berarti meningkatkan kinerja. Dukungan hubungannya dengan aksi perubahan, berarti aksi perubahan juga harus bisa meningkatkan kinerja organisasi. Kinerja organisasi itu indikatornya ada di IKU. Itu. Oke, baik. Bapak-Ibu sekalian mungkin cukup ya untuk Pak kelompok 2A. Izin, Pak. Sekarang saya contohkan, kita kan ada 2 materi yang berikutnya. Nah, ini sebetulnya teorinya silakan Bapak Ibu buka sendiri di modul, dan kalau di modul malah nggak nyambung. Jujur aja 2 modul tentang hubungan kelembagaan dengan 1 modul lagi tentang organisasi kita sama sekali nggak nyambung dikaitkan dengan kinerja yang kalau di organisasi kita masih masuk lah. Karena kita rubah saja dari manual ke digital, itu sudah salah satu sederhana menerapkan organisasi digital. Tapi kalau kita bicara organisasi itu kan kompleks ya. Berbeda dengan pelayanan digital Bapak Ibu nanti. Kalau pelayanan digital itu tadi, Bapak selama ini ngajukan izin orangnya datang, sekarang bisa dikirim lewat IT, itu sudah pelayanan digital. Tapi bagaimana kita berhubungan dengan, contohnya, dengan lembaga lain, kita tidak harus bertemu. Tapi kita hubungkan dengan menggunakan perangkat IT. Jika proses pekerjaannya kita tidak melakukan tatap muka, baru itu yang disebut dengan organisasi digital. Semua berbasis pada penggunaan IT. Dari kesemuanya, dari contohnya tadi, misalnya penanganan kasus pada kekerasan anak, bisa dikerjakan sendiri atau tidak? Kalau kita tuntaskan mungkin tidak ya, tidak mungkin ya diselesaikan sendiri orang sosial. Tidak mungkin. Maka pasti akan melibatkan siapa kira-kira? Mitra, polisian. Mitranya siapa? Kepolisian. Nah, itulah dalam rangka hubungan kelembagaan yang lintas. Kalau di modul itu hanya hubungan kelembagaan ke pusat daerah dan yang normatif sekali itu di modul itu yang saya baca. Karena kalau nggak salah ini ya, kalau saya share di modulnya itu. Modulnya isinya hubungan kelembagaannya kan cuma ini, hubungan kekuasaan pusat dan daerah, hubungan kekuasaan keuangan pusat dan daerah, cuma ini isinya di modul itu. Kemudian yang di organisasi digital masih mending isinya tentang ini komponen kunci di penyelenggaraan digitalisasi. Yang kalau ini di slide saya alasan latar belakangnya aja, alasan latar belakang umum digitalisasi itu yang saya ingin bahas sebetulnya. Karena memang zamannya kalau itu. Nah, bagaimana kita menghubungkan hubungan kelembagaannya ini? Kalau bisa jangan hanya yang ini saja deh. Hubungan fungsinya kan nggak ada. Kalau kaitannya dengan masalah keuangan ya pasti. Masalah kekuasaan ada kekuasaan yang dipegang oleh pusat, ada yang diotonomkan, itu yang tidak dianukan, itu saja yang yang di modul yang banyak kan ini yang dibahas. Kita lepas dari ini dulu. Kalau yang ini sekedar pengetahuan yang tidak operasional, tidak diaplikasikan di aksi perubahan. Yang diaplikasikan di aksi perubahan adalah nanti bagaimana kita membangun hubungan kelembagaan yang horizontal, sesama instansi Pemda atau sesama instansi Pemda dengan yang pusat, tetapi yang ada di daerah, contohnya lembaga penegak hukum. Nah, itulah nanti yang perlu dibangun. Apa dasarnya? Kembali ke TUSI kalau menurut saya itu. Apa yang bisa dilakukan oleh orang lain, kewenangannya orang lain, apa kewenangan kita, batas mana? Itu yang jadi bahan pertimbangan untuk membangun hubungan nanti. Sehingga nanti saya tugaskan, kalau misalnya
lanjut aja jadi kelompok 2A dan 2B tadi. Misalnya di penanganan kasus atau penanganan pelaporan kekerasan pada anak. Kalau kita harus melakukan itu, kita akan berhubungan dengan siapa saja kira-kira. Sehingga saya tugaskan selanjutnya seperti ini, tugas selanjutnya. Salah satu produk layanan, misalnya layanannya tadi adalah misalnya penanganan laporan kekerasan pada anak. Kita tentukan dulu ini. Kemudian kira-kira siapa yang terlibat dan bagaimana membuat alur mekanismenya. Kita buat alur saja. Nah, alur inilah yang sebetulnya Bapak Ibu yang nanti disebutkan itu sebagai SOP tadi. Bagian dari SOP alur itu. Jadi berbeda dengan SP. SP ke produk dan secara kasarnya saja. Tapi SOP adalah alur mekanisme pelayanan dan penanggung-jawabannya. Sehingga nanti kalau kita bicara alur, maka kita berpedoman pada pembuatan SOP. Ada bentuk segitiga kotak itu artinya punya arti yang berbeda-beda itu nanti. Kemudian bagaimana cara tetapkan pelayanannya? Apakah menggunakan digital atau tidak? Pada bagian mana? Sehingga kita bisa menggabungkan antara hubungan antara penanggung jawab tahapan kegiatan satu dengan yang lainnya itu secara harus tatap muka ataukah dengan digital. Nah, ini yang saya tugaskan yang berlanjut dari yang tadi. Pilih lagi salah satu lagi dari alternatif solusi tadi yang merupakan pelayanan kepada masyarakat yang perlu berhubungan dengan lembaga lain. Di antara alternatif tadi. Saya tugaskan untuk kegiatan berikutnya. Yang ini akan kita bahas nanti pada pertemuan besok pagi. Kita bahas lagi sedikit tentang hubungan kelembagaan dan digitalisasi ini. Kenapa kita harus pakai digital? Problemnya apa? Syarat-syarat digitalisasi apa? Mari silakan kita baca lagi teori-teori tentang persyaratan untuk digitalisasi. Di modul ada, tinggal dibaca lagi. Kalau kemarin belum sempat baca, maka kita baca. Kelompoknya tetap saja supaya terus ya, Bapak Ibu, nanti kita selesaikan tugas untuk hari kedua ini, dan tentang hubungan kelembagaan pentingnya apa, kenapa kita memilih dia, karena apa, nanti kita bahas besok. Oke. Baik, ada pertanyaan? Jelas untuk tugas yang kedua, kita banyak diskusi aja, Bapak Bu ya. Izin Pak. Izin Pak, kaitan tugas kelompok nomor 2. Suara Pak Yunus, suara. Iya. Ya. Saya dengar Pak Yunus. Mungkin Pak Yunus agak dekat agak dekat dengan mikrofonnya supaya teman lain mendengar. Ya. Nomor 2 itu Pak, apa itu tidak berkaitan dengan probis itu Pak? Berkaitan dengan probis, peta proses bisnis. Proses bisnis. Iya, bisa kan alur sama dengan SOP itu loh, alur di SOP-nya itu loh, Pak. Sekarang kan Pak, setiap OPD itu kan kaitan dengan dokumen itu kan semua menjadi diwajibkan di setiap OPD. Jadi seperti sistem kerjanya kayak IKU juga sebenarnya, cuma dia lebih kepada tataran operasional. Operasionalnya? Ya, kira-kira seperti itu. Ya, di operasionalnya dalam rangka pelayanan produk layanan itu. Sampai ke indikator kinerja program ada di bidang. Nah, kira-kira mungkin sampai indikator kinerja programnya nggak usah dulu. Yang penting bentuk si ini begini membuat ini, kemudian sini itu saja yang penting. Nah, oke, nanti detailnya nanti Bapak kerjakan sendiri. Saya karena waktunya kita terbatas sekali, nanti kalau mau bahas sampai lengkap nggak cukup lagi 2 jam itu. Yang kasarnya aja, bahwa ini setelah ini ke sini dengan produk ini ditangani lo ini, itu aja yang perlu dibuat. Karena itulah sebetulnya ringkasan dari SOP sebetulnya. Yang perlu bukan SOP tapi bagian dari SOP. Karena SOP itu harusnya lengkap, itu hanya bagian saja. Tapi intinya SOP itu di situ sebetulnya itu. Nah, oke, baik, paham Bapak Ibu ya tugas berikutnya ini. Pilih salah satu saja, jangan banyak-banyak supaya cepat besok.
Satu saja produk layanan. Kalau bisa nyambung dari yang tadi, dari alternatif kegiatan yang tadi yang berhubungan langsung dengan masyarakat yang membutuhkan kerjasama dengan lembaga lain. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita cukup sekian dulu mungkin untuk pertemuan kali ini ya. Selamat mengerjakan tugasnya. Kita ketemu besok pagi lagi. Tetap jam 8 besok Bu Emi ya. Ya, baik Coach. Terima kasih. Terima kasih. Oke, yuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Coach. Terima kasih banyak.